kesempatannya untuk berbagi di komunitas belajar SMP 1 Giripurwo. Lanjut saja dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan berbagi terkait materi budaya positif yang baru saja saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini singkat saja, saya tidak akan memaparkan terlalu banyak. Mungkin hanya poin-poinnya saja, tapi nanti akan kita jadikan dengan diskusi bersama. Nah, budaya positif ini tentu jika mau kita telah lebih jauh sudah banyak yang kita laksanakan di sekolah kita, namun hanya mungkin belum terpetakan satu demi satu. Oh, ini ternyata budaya positif yang ini, budaya positif yang ini, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan belajar dan berdiskusi bersama. Nah, dan apa tahu itu yang dinamakan budaya positif, kemudian ada disiplin positif dan sebagainya. Kebanyakan orang mungkin akan menghubungkan kata disiplin itu di hal-hal yang kaku, tertib, teratur, patuh, dan bahkan hubungannya dengan hukuman seperti itu. Tapi padahal hukuman itu justru dihindari ya kalau bisa, maksudnya alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu tidak sama dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian apa pentingnya menerapkan budaya positif atau disiplin di sekolah? Itu karena untuk mencapai murid-murid yang kita cita-citakan, guru yang kita cita-citakannya seperti apa, serta sekolah yang kita cita-citakan bagaimana. Dengan apa untuk mewujudkan itu? Dengan adanya kemauan dan komitmen dari semua pihak, baik itu guru, murid, dan semua pihak termasuk orang tua dan lain sebagainya. Nah, dari budaya positif dan disiplin positif, sebelum saya tampilkan contohnya, yang digali itu adalah motivasinya. Karena dari teori motivasi itu ada 3 jenis motivasi manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilainya sendiri. Karena setiap perbuatan itu ada motivasinya. Misalnya Pak Breda dan Pak Toko kalau di jalan menggunakan helm, kan ada tujuannya, ada motivasinya. Nah, menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Nilainya nilai-nilai apa kalau menggunakan helm? Agar selamat, agar aman, nah seperti itu. Itu kan ada hal-hal yang mendasari kita melakukan hal tersebut. Itu yang digali dari serta didik dari diri kita sendiri untuk melakukan sebuah tindakan. Itu motivasinya apa? Apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai nilai-nilai diri? Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu sifatnya motivasi ekstrinsik, sedangkan yang nomor 3 sifatnya motivasi intrinsik, itu yang berasal dari diri kita sendiri yang perlu digali lebih lanjut. Nah, salah satu penerapan pelaksanaan budaya positif, disiplin positif itu dengan pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu tadi seperti yang saya contohkan. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau mengendarai motor? Itu karena alasan apa kita menggunakan helm, Bapak? Biasanya untuk alasan keselamatan. Nah, berarti kita meyakini bahwa ada nilai keselamatan yang diperjuangkan atau dijaga seperti itu. Dan banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang mendasari adanya keyakinan kelas itu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikannya. Contohnya tenggang rasa, toleransi, empati, dan lain sebagainya itu merupakan awal dari terbentuknya keyakinan kelas itu tadi. Nah, lalu bagaimana keyakinan kelas itu seharusnya ada dan kapan terbentuk? Harusnya segera dan mengakomodir 5 kebutuhan dasar manusia ini yang selanjutnya nanti. Nah, ini bagaimana keyakinan kelas itu ada? Beda ya antara peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas, itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, lebih rinci, dan lebih konkret, serta dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak dan tidak boleh ada kata harus. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu jangan yang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas, karena harus ada nilai-nilai
positifnya harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, menghindari kata tidak, menghindari kata harus, jangan, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya di komponen saling menghargai, di nilai saling menghargai, lalu misalnya siswa perlu saling menghargai satu dengan yang lain, bukan siswa harus menghargai antar peserta didik atau siswa harus menghormati. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti diubah kalimatnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Jadi di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kalimat yang negatif, dan pembentukannya berpartisipasi semua warga kelas. Jadi peserta didik berpendapat, kemudian dikategorikan menurut nilainya menggunakan tabel Y dan tabel T dan lain sebagainya. Itu lebih lanjut. Nah, ini contoh video yang saya lakukan, video budaya positif yang saya praktikkan saat pembentukan keyakinan kelas, dibantu merekam oleh Pak Bidar. Kemudian dicetak dan ditempel, dan ada pengkajian ulang apakah selama ini sudah ditertibkan dan lain-lain. Kebetulan kemarin ada juga yang melanggar kesepakatan tersebut secara natural, jadi tidak di skenario, jadi ada yang melanggar keyakinan kelas itu secara natural, dan saya langsung mempraktekkan bagaimana peserta didik itu menerapkan
dari segitiga restitusi yang juga melakukan kelanjutan dari pembelajaran modul ini seperti itu. Jadi poinnya di budaya positif itu bukan serta-merta hanya mengubah aturan, tetapi membiasakan peserta didik itu untuk mendapatkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk berlaku baik seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar anak itu tidak usah dioyak-oyak, tetapi mereka mau melakukan kegiatan itu secara sukarela dari dirinya sendiri. Itu sih yang budaya positif, apapun itu bentuknya, hal-hal yang baik seperti itu diusahakan oleh seorang pendidik untuk mengusahakan peserta didiknya itu melakukan hal-hal yang baik itu dari dalam dirinya sendiri, apapun itu dan bentuknya, dari keyakinan kelas tadi, untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk mendasari perbuatannya. Dan keyakinan kelas yang dibuat tadi tidak hanya sebagai tempelan, tapi juga dilaksanakan secara maksimal. Itu intinya. Jadi sebagai pendidik tujuannya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan dan mempunyai motivasi intrinsik bukan ekstrinsik saja. Karena kalau hanya ekstrinsik saja nanti mereka nunggu dioyak-oyak, nunggu dielek terus. Tapi kalau sudah muncul dari dalam diri mereka sendiri, insya Allah bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang baik itu sesuai dengan diri mereka masing-masing, sadar penuh sehingga bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja Ibu Bapak semua yang saya sampaikan terkait disiplin positif itu. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi, lalu Bapak Ibu guru yang lain saya yakin juga sudah melaksanakan disiplin-disiplin positif itu di kelas Ibu Bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Iya, nah seperti itu. Jadi yang keyakinan kelas itu diusahakan tidak ada hukuman, tetapi konsekuensi dari hal-hal yang dilakukan itu tadi. Seperti itu tadi contohnya, kayak misalnya menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi ketika mencoret-coret tembok ya konsekuensinya, mencoret-coret meja, konsekuensinya tadi membersihkan meja yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Pramujiwati dari SD Negeri 1 Purwo. Saya adalah rekan sejawat Idina Husnasani CGP Angkatan 11. Nah, tadi Idina Husnasani sudah melakukan aksi nyata budaya positif. Nah, dari kegiatan tadi saya jadi lebih paham, jadi lebih mengerti tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi yang tadi sudah dipraktekkan, dan saya juga memiliki pemahaman yang lebih untuk meningkatkan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Idina Husnasani, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kan ya. Ya. Indonesia jangan sing lengket ya. Oh, jangan yang lengket. Boleh.
gaji